Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana kumaha damang. Dina dinten dinten Kemis kaping 25 Februari 2002 hiji. Urang patepang deui di pelajaran bahasa Sunda. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Nah, hari ini hari Kamis kita akan belajar lagi bahasa Sunda. Tentunya masih di pengajaran genep atau bab 6. Nah, sebelum belajar mari kita baca doa dulu ya nak. Baca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Shadaqallahul azim. Nah, tolong dipersiapkan buku paket dan alat tulisnya. Sekarang kita belajar tentang ejahan. Tentang ejahan di materi ngagunakeun aksara gede. Coba dilihat buku paket halaman 70. Tentang aksara gede. Nah, penulisan aksara gede atau huruf kapital sok digunakeun pikeun. Pertama, ngamimitian nulis nami jalmi. Jadi huruf gede atau aksara gede atau kapital suka atau digunakan untuk pertama ngamimitian nulis nami jalmi. Artinya untuk memulai nulis nama orang. Jadi nama orang huruf pertamanya itu harus huruf besar. Nih contoh di sini Doni. Penulisannya di sini huruf kecil semua dan itu salah. Seharusnya menulisnya itu Doni, huruf D-nya itu huruf besar. Sekarang yang kedua, huruf atau aksara gede sok digunakeun pikeun ngamimitian nulis kalimah. Maksudnya untuk memulai menulis entah itu kalimat atau percakapan. Jadi huruf awalnya itu harus huruf besar. Contoh di sini ada emak nuju kulem. Artinya ibu sedang tidur. Nah, pada kalimat pertama ini semua tulisannya kecil. Emak kecil. Nuju juga hurufnya semua kecil. Nah, itu tidak benar ya nak. Seharusnya huruf awal kalimatnya itu harus huruf besar. Emak nuju kulem. Nih, huruf E-nya itu huruf besar. Karena apa? Karena merupakan awal dari kalimat. Jadi harus menggunakan huruf besar. Yang ketiga, aksara gede atau huruf gede sok digunakeun pikeun nami tempat. Yang ketiga, jadi huruf besar itu digunakan untuk menulis nama tempat atau kota. Nih, contohnya di sini ada Bandung. Hurufnya besar kecil semua. Itu tidak benar. Itu
salah. Seharusnya adalah Bandung. B-nya itu huruf besar. Jadi sekali lagi, huruf gede atau huruf kapital, huruf besar digunakan satu untuk menulis nama orang. Yang kedua, untuk menulis awal kalimat. Jadi huruf pertama pada kalimat itu harus huruf besar. Dan yang ketiga, aksara gede digunakan untuk menulis nama tempat. Jadi huruf pertama pada nama orang, pada nama tempat, atau menulis kalimat. Huruf pertamanya harus huruf besar. Sampai sini bisa dipahami? Nah, apabila kalian menulis, biasakan huruf pertamanya itu harus huruf besar. Nah, apabila nanti kalimatnya diakhiri dengan tanda titik, kalimat selanjutnya juga harus huruf besar juga. Setelah titik itu harus menggunakan huruf besar juga. Nah, bisa dipahami, Nak? Coba kalau sudah paham, sekarang kita lihat di halaman 70 hiji. Nah, sebelumnya ada contoh dulu ya. Nah, di sini lihat contohnya. Contoh kalimatnya adalah aya pupuh sajodo nyayang dina pare. Ada sepasang burung puyuh bersarang di tumpukan atau di antara padi. Nah, di situ kalimat pertama semuanya itu huruf kecil. Dan itu salah. Seharusnya aya puyuh sajodo nyayang dina pare. Nah, huruf A pada awal kalimatnya itu huruf besar. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ya. Coba buka halaman 71. Nih, latihan soal halaman 71. Coba lihat kalimat pertama. Sakadang puyuh keur ngarasa sedih. Artinya burung puyuh sedang merasa sedih. Nah, di sini tulisannya kecil semua ya. Kalian benerin mana yang harus huruf besar, mana yang harus huruf kecil. Nih, seperti ini contohnya. Nih, sakadang puyuh keur ngarasa sedih. Jadi huruf S pada awal kalimat nomor 1 itu huruf S yang besar. Huruf besar, S-nya huruf besar. Tidak boleh huruf kecil karena di sini awal kalimat. Bisa dipahami ya. Sekarang coba yang nomor 2. Nih. Geus lila puyuh hayang menta tulung ka peucang. Sudah lama puyuh ingin meminta tolong kepada kancil. Di sini tulisannya sama, kecil semua. Dan itu salah. Seharusnya menjadi geus lila puyuh hayang menta tulung ka peucang. Nah, huruf G-nya itu yang dirubah menjadi huruf G besar. Karena awal kalimat. Coba nomor 3. Nih. Puyuh hayang nyalametkeun anakna. Semua tulisannya kecil. Puyuh ingin menyelamatkan anaknya. Nah, dirubah. Tulisannya menjadi puyuh hayang nyalametkeun anakna. Mohon maaf, harusnya P-nya berwarna hijau ya. Huruf P-nya pada kata puyuh itu harus huruf besar. Karena awal kalimat. Nah,
sekarang nomor 4. Puyuh keur diarudag-udag ku jelema. Jadi burung puyuh sedang dikejar-kejar oleh jelema, oleh orang-orang. Tulisannya di sini kecil semua. Tulisannya yang benar adalah puyuh keur diarudag-udag ku jelema. Huruf P pada awal kalimatnya itu harus huruf besar. Nah, bisa dipahami ya, Nak? Jadi sekali lagi untuk penulisan huruf besar yang pertama itu digunakan untuk nama orang. Yang kedua, menulis awal kalimat. Yang ketiga, menulis nama tempat atau kota. Sekali lagi, huruf besar digunakan untuk memulai menulis nama orang. Huruf pertama nama orang harus besar. Yang kedua, menulis awal kalimat. Penulisan pada kalimat huruf awalnya harus besar. Dan yang ketiga, menulis nama orang, nama tempat. Jadi kalau menulis nama tempat atau kota, huruf pertamanya itu harus besar. Bisa dipahami ya? Nah, untuk tugasnya adalah kalian kerjakan halaman 71, nomor 5 sampai nomor 10. Tadi Ibu sudah contohkan ya, pengerjaannya adalah kalian merubah mana yang harus menggunakan huruf besar dan mana yang harus menggunakan huruf kecil. Sekali lagi, huruf besar itu digunakan untuk menulis awal nama orang. Penulisannya itu penulisan nama orang, huruf pertamanya harus besar. Yang kedua, menulis awal kalimat, huruf pertamanya harus besar. Dan yang ketiga, menulis nama kota, huruf awal atau huruf pertamanya harus besar. Kalian kerjakan ya nomor 5 sampai nomor 10. Di buku catatan saja kerjakannya biar jelas. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Oh iya, nanti penyetoran tugasnya paling lambat hari Sabtu ya. Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun salah-salah kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk segala kerjasamanya. Terima kasih juga untuk segala perhatiannya. Tetap semangat PJJ-nya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.